Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Muharramah dengan NIM 241304009 dengan prodi PGSD. Saya di sini ingin membuat tugas UTS mata kuliah, belajar, dan pembelajaran dengan membuat video pada penjelasan ulang PPT yang sebelum-sebelumnya saya memilih materi tentang sistem pembelajaran dalam standar proses pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Pengertian teori belajar behavioristik. Belajar adalah proses di mana individu berusaha untuk mendapatkan perubahan dalam tingkah laku baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun nilai positif sebagai hasil dari pengalaman mempelajari berbagai materi. Teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu hukum pada teori belajar behavioristik. Menurut Hergenhan dan Matthew, teori belajar behavioristik mencakup 4 hukum. Yang pertama yaitu hukum kesiapan. Kesiapan individu untuk menerima dan memproses informasi. Contohnya itu seorang anak yang belajar matematika memiliki kesiapan mental untuk memahami konsep penjumlahan. Kedua yaitu hukum latihan. Pengulangan dan latihan dalam proses belajar, contohnya dalam belajar bahasa Inggris, seorang siswa diharuskan untuk mengulang-ulang kosakata dan struktur kalimat yang telah diajarkan dengan berulang kali melatih dan mengaplikasikan kosakata tersebut dalam kalimat. Siswa akan semakin fasih dan cepat dalam menggunakan bahasa tersebut. Dan yang ketiga, hukum efek. Perilaku yang diikuti oleh hasil yang memuaskan cenderung diulangi. Contohnya, seseorang siswa yang mendapatkan nilai bagus setelah menjawab soal ujian dengan benar merasa puas. Perasaan puas ini memotivasi siswa untuk terus belajar dan berusaha keras di ujian berikutnya. Karena hasil yang memuaskan, nilai bagus membuatnya merasa lebih percaya diri dan termotivasi sebaliknya. Yang keempat, hukum sikap. Sikap dan respon terhadap situasi belajar. Contohnya, seorang siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran tertentu seperti fisika akan terlebih antusias dalam belajar dan terbuka terhadap pengetahuan baru. Sebaliknya, siswa yang merasa tidak tertarik atau merasa kesulitan dalam pelajaran tersebut akan cenderung menunjukkan sikap yang negatif seperti malas atau tidak fokus. Sikap ini akan mempengaruhi respon dan efektivitas proses belajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran behavioristik. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan, dan yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada perilaku yang diinginkan, dan yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, dan yang keempat, bersifat mekanistis dengan mekanisme tertentu. Selanjutnya yaitu penerapan teori belajar behavioristik. Dan yang pertama, guru menyusun materi ajar secara lengkap. Maksudnya itu adalah guru harus merancang materi pembelajaran dengan struktur yang jelas dan komprehensif agar siswa dapat memahami setiap tahapan pembelajaran secara sistematis. Dalam teori behavioristik, materi yang disusun dengan baik membantu siswa membentuk respon yang tepat sesuai dengan stimulus yang diberikan sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan yang kedua, guru memberikan contoh atau instruksi. Maksudnya itu dalam teori behavioristik, contohnya atau instruksi berfungsi sebagai stimulus yang mengarah perilaku siswa. Guru memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana suatu tugas atau konsep harus dilakukan atau dipahami. Dengan adanya instruksi yang jelas, siswa dapat meniru atau menanggapi sesuai dengan yang diharapkan, memfasilitasi terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, guru melatih siswa untuk membentuk kebiasaan yang diinginkan. Maksudnya itu, guru mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas yang sama berulang-ulang sehingga perilaku yang diinginkan menjadi otomatis atau menjadi kebiasaan. Misalnya, latihan soal yang berulang atau keterampilan tertentu yang harus diasah melalui praktik terus menerus. Dan yang keempat yaitu guru memberikan evaluasi.
yaitu evaluasi dalam teori behavioristik digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa jika perilaku atau jawaban siswa sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi tersebut memberikan reinforcement positif yang mendorong siswa untuk mengulang perilaku tersebut di masa depan. Sebaliknya, perilaku atau jawaban siswa tidak sesuai evaluasi dapat membantu guru memberikan koreksi atau instruksi tambahan untuk memperbaiki dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pakar-pakar teori belajar behavioristik. Teori ini menekankan bagaimana pengalaman pembentuk perilaku para ahli dalam bidang ini. Percaya bahwa perilaku yang dapat diamati adalah hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Tokoh-tokoh utama yang pertama Ivan Pavlov, yang kedua John B. Watson, yang ketiga B.F. Skinner, yang keempat Edward Thorndike. Selanjutnya, keunggulan yang pertama membuat siswa lebih kreatif dan mandiri, dan yang kedua memudahkan siswa memahami bahan belajar, yang ketiga mengutamakan pengembangan pengetahuan individu, yang keempat memberikan dasar-dasar materi yang diajarkan, sedangkan pengembangan diserahkan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, menekankan pada kemampuan ingatan. Yang ketiga, tidak memperhatikan cara eksplorasi atau pengembangan pengetahuan siswa. Dan yang keempat, menggunakan metode kognitif saja tidak cukup untuk pemahaman penuh materi. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru menyusun materi secara lengkap dari yang sederhana hingga kompleks. Maksudnya adalah guru merancang pembelajaran dengan urutan yang logis, dimulai dari materi yang mudah dan secara bertahap beralih ke materi yang lebih kompleks. Dalam teori behavioristik, pembelajaran yang dimulai dari hal yang sederhana memungkinkan siswa untuk memahami dasar-dasar terlebih dahulu sebelum menerima informasi yang lebih sulit. Hal ini membantu siswa membentuk asosiasi yang lebih kuat dan mengurangi kebingungan sehingga mempercepat penguasaan materi. Dan yang kedua, guru memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Maksudnya adalah guru memberikan instruksi atau petunjuk yang jelas dan struktur tentang bagaimana melakukan suatu tugas atau memahami konsep tertentu. Dalam teori behavioristik, instruksi ini berfungsi sebagai stimulus yang mengarah pada perilaku atau respon yang diinginkan. Dengan memberikan contoh, guru memastikan siswa tahu apa yang diharapkan dan bagaimana melaksanakan tugas dengan benar yang akan memperkuat perilaku belajar yang tepat. Dan yang ketiga, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Maksudnya adalah guru memberikan latihan yang berulang-ulang untuk membantu siswa menginternalisasi dan membiasakan perilaku yang diinginkan. Dalam teori behavioristik, pengulangan dan latihan sangat penting untuk memperkuat asosiasi antara stimulus dan respon. Misalnya dalam pelajaran matematika, guru akan memberi banyak soal yang memungkinkan siswa mengulang konsep dan keterampilan tertentu hingga menjadi kebiasaan otomatis. Dengan latihan yang teratur, siswa akan semakin mahir dan terbiasa dengan materi tersebut. Dan yang keempat yaitu guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Maksudnya adalah guru memberikan umpan balik atau penilaian terhadap perilaku siswa berdasarkan respon yang mereka tunjukkan selama pembelajaran. Dalam teori behavioristik, evaluasi berfungsi untuk memberikan reinforcement positif atau negatif yang dapat memperkuat atau memperbaiki perilaku siswa. Jadi, kesimpulan pada materi behavioristik yaitu sistem pembelajaran dalam standar proses pendidikan berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin kualitas pembelajaran di sekolah. Standar ini melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.